Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Alhamdulillah alladzi la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati, bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah mudah-mudahan hadir kita di Masjid As-Shaleh, masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga niat taklim kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barakah. Nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ridha dalam hidup kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya. Harapannya kelak di yaumul qiyamah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali kajian fikih masih di dalam bab salat sunnah. Di pertemuan yang lalu dijelaskan tata cara salat tasbih. Kali ini akan disampaikan salat ba'dal wudu dan tahiyatul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi wa nafa'ana fid darin amin. Wa Abu Dawud an Zaid bin Khalid. Hadis ini diceritakan dari Imam Abi Dawud dari sahabat Zaid bin Khalid, man tawadda'a thumma shalla rak'ataini la yasu fihi ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, summa shalla rak'ataini, setelah selesai wudu berdoa sunnah wudu, dilanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Oleh ulama fikih ini disebut dengan sholat sunnah ba'dal wudu, sholat sunnah setelah selesai wudu. La yasbu fihima, dengan hati yang khusyuk di dalam melaksanakan sholat 2 rakaat. Artinya sholatnya betul-betul ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang sholat sunnah wudhu ini dengan niat seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah dosa-dosa kecil, tidak termasuk dosa-dosa besar. Jadi Bapak Ibu diusahakan kalau masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat wudu, disunahkan sholat kalau bisa ya. Kalau ada kesempatan, ya sempat dan tidak itu tergantung kitanya sebetulnya, tergantung gelem napa boten, gelem
gelem napa mboten. Wa Muslimun an Uqbah bin Amir. Jadi fadilahnya sholat sunnah wudu, dosa-dosa di masa lalu yaitu dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini Bapak Ibu, sebab ini Sayyidina Bilal sahabat Nabi, muadzin pertamanya Nabi, diberikan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu karena barokahnya sholat sunnah setelah wudu. Sholat sunnah setelah wudu. Ketika Nabi dalam satu majelis, dan Sayyidina Bilal itu masih ada di situ. Artinya sahabat Bilal itu belum wafat, masih ada di situ. Kemudian Rasulullah tersenyum, kemudian yarfa'u ra'sahu yatabassam, melihat ke atas langit sambil tersenyum gitu. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, jadi habis dari beliau memberikan nasihat-nasihat, ujangan-ujangan agama, kemudian beliau berhenti melihat ke atas, kalian mesut ngoten, nyenengke wajahnya Rasulullah itu. Akhirnya ditanya para sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan panjenengan tersenyum? Itu saya lihat sandal atau trompak, sandal suara dari trompaknya Sayyidina Bilal itu saya dengar di surga. Saya dengar di surga. Kemudian Sayyidina Bilal ditanya langsung, wahai Bilal, apa amalan istimewa sehingga kau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Padahal Rasulullah itu rasanya belum mengajarkan sesuatu. Ya Rasulullah, habis wudu, selesai wudu, sebagaimana sunnah-sunnah yang panjenengan ajarkan datang kawula, saya salat sunnah 2 rakaat. Ya. Jadi orangnya masih di dunia, suara sandal itu sudah didengar oleh Rasulullah di surga. Itu keistimewaan yang diberikan Allah kepada Sayyidina Bilal, barokahnya sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Kalau kita diberikan kesempatan, bagi yang daimul wudu, yang menjaga wudu, setiap batal wudu sholat, ya kita lihat kondisinya. Misalkan kita di perjalanan, kerja atau silaturahim, kemudian mampir di tempat-tempat umum, misalkan di pom bensin, di musola atau di masjid, ada kesempatan kita wudu, mampir di situ, niatkan sholat sunnah ba'dal wudu, juga niatkan kalau di situ masjid tahiyatul masjid, juga niatkan sholat sunnah safar, sholat sunnah bepergian atau sholat sunnah mutlak. Nah, itu sudah dapat berapa pahala tadi? 2 rakaat, 3 niat. Selanjutnya hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Uqbah bin Amir. Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu. Tidaklah di antara seorang muslim, baik yang laki maupun yang perempuan, yatawaddau, ia sedang berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, lalu membaguskan wudunya. Dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu
yaitu dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Pertama, membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangannya, berkumur, menyesap air dari hidung, dan seterusnya. Sunnah-sunnahnya dikerjakan, kemudian hal-hal yang makruh ditinggalkan. Itu yang dimaksud membaguskan wudu. Setelah selesai wudunya, sumayabumu, kemudian dia berdiri berdoa, fayusalli raka'ataini. Setelah selesai semuanya, sholat sunnah 2 rakaat, muqbilan alaihima biqalbihi wa wajhihi. Dalam sholat sunnahnya 2 rakaat setelah selesai wudu itu, muqbilan alaihima, dia hadapkan hatinya, wajahnya, illa wajabat lahul jannah, dihadapkan hatinya, wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Illa wajabat lahul jannah, kecuali tidak ada yang pantas dan yang layak pahala baginya surga. Tidak ada yang pantas selain surga. Wajabat, Bapak Ibu. Wajabat itu, kalau para ulama ahli hadis, apalagi di sini menggunakan fi'il madhi, itu pasti. Jadi pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Sebagaimana tadi dijelaskan, wong Sayyidina Bilal saja masih hidup, dikatakan Rasulullah suara sanda terapaknya sudah di surga. Nah, kalau kita mau mengamalkan amalan ini pasti surga balasannya, wajaban. Wa qala Syekhuna Ibnu Hajar, artinya kita mudah-mudahan kira-kira masuk di dalam hadis Nabi ini, dawuhnya Allah, alladzina amanu qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannah. Mudah-mudahan kita masuk di ayat ini, orang-orang yang beriman, yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, dengan segala keputusan Allah, hukum Allah, takdir Allah diterima dengan penuh ridha. Kemudian orang yang seperti ini, yang meyakini semuanya itu, tidak ada rasa takut, rasa khawatir seperti apa ke depannya. Bahkan setelah kematiannya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Wa ubshiru bil jannah. Sebelum dia mati, orang yang istiqomah itu sudah beri kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah itu dalam sebuah riwayat itu nanti kalau sering mengamalkan sunnah Nabi itu dapat syafaat Nabi sebelum wafat. Jadi 1000 godaan dalam satu riwayat, 1000 godaan setan, iblis datang menyerupai orang-orang yang kita cintai, dari leluhur kita sampai yang sekarang, dan orang-orang yang kita cintai, orang tua, guru, teman, semuanya. Ayo sudah, ngikut agamaku. Kamu kehausan, tak kasih minum. Nah, itu godaan-godaannya itu disebutkan seperti itu. Nah, kalau dia minum, itu nanti dia ngikut agamanya orang itu. Makanya di saat kondisi orang mau meninggal itu sangat haus sekali, sangat haus sekali. Nah, orang-orang yang soleh, yang akan ditakdirkan oleh Allah husnul khatimah, itu tidak mempunyai rasa haus dan tidak mempunyai rasa lapar. Ya, makanya tadi sudah dikasih kabar gembira,
Sebetulnya mereka sama, haus dan lapar, tapi sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala tadi. Illa wajabat lahul jannah tadi. Wajib baginya dan pasti baginya itu surga. Makanya dia tidak ada rasa khawatir ketika dia mau meninggal, niku pun dipirsanaken kali Allah Subhanahu wa taala swarga. Kados napa nika wong sing ahli sedekah niku teng surat Al-Munafiqun niku, orang yang ahli sedekah itu ketika mau meninggal di dalam tafsir Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Katsir itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga sebagai tempatnya. Makanya ketika rasa haus itu datang, lapar itu datang, itu melihat keindahannya surga itu hilang semuanya rasa itu. Nek jarene wong Jawa terselimurkan. Nggih. Wis terselimur karena melihat nawa surga niku. Nggih. Ya Allah, nggih. Jadi wong-wong ahli sedekah itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani ila ajarin qarib fasaddaqan. Ketika ruh itu dicabut oleh Allah, orang yang ahli sedekah itu bilang sama Allah, ya Allah, saya mohon engkau tunda sebentar saja. Okay. Engkau tunda sebentar saja. Harta saya ini semuanya mau saya sedekahkan. Yang masih berupa tanah, yang di rekening, okay. Tapi terlambat. Karena ketika orang itu melakukan kebaikan, ruh sudah di sini ya nggak bisa. Tolong ditunda sebentar kematian saya, karena diriwayatkan tadi orang yang sedang sakaratul maut yang ahli sedekah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala surga balasannya. Apalagi dia punya amalan-amalan selain sedekah. Di antaranya tadi salat sunnah setelah wudu, illa wajabat lahul jannah. Wa qala Syekhuna Ibnu Hajar, dari dua hadis tadi Syekhuna Ibnu Hajar, guru kami yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan inna rak'atayil wudu'i, beliau menjelaskan sampai mana batasannya diperbolehkan sholat sunnah wudu. Okay. Beliau berpendapat seperti ini, inna rak'atayil wudu tafutani idza akhkharahuma bihaitsu la tansibani lahu urfan. Sesungguhnya dua rakaat wudu itu berakhir waktunya, artinya sudah tidak disunahkan lagi kesunahannya. Idza akhkharahuma, kalau dia mengakhirkan, misalkan dia habis wudu, dia salat sunnah, masuk salat sunnah tahiyat masjid, kemudian salat wajibnya. Nah ini sudah hilang secara otomatis. Kalau dia nanti setelah salat wajib dia mau salat sunnah wudu, kata Imam Ibnu Hajar, ini waktunya sudah hilang. Jadi tidak perlu lagi salat sunnah wudu. Bihaitsu la tansibani lahu urfan, dengan catatan, katanya beliau, ini tadi kalau disengaja. Kalau tidak disengaja bagaimana? Seperti dia lupa. Karena memang biasanya
kalau dia itu biasanya setelah selesai wudhu dia itu sholat, karena wudhunya waktunya mepet dengan sholat wajib sehingga dia tidak mendapatkan kesunahan sholat sunnah wudhu. Misalnya seperti maghrib tadi, habis wudhu langsung sholat maghrib berjamaah, tidak ada kesengajaan. Nah itu boleh dikerjakan sholat sunnah wudhu itu tadi bersamaan dengan ba'diyal maghrib, karena tidak ada kesengajaan. Atau yang kedua karena lupa, ada kesempatan dia waktunya cukup, dia sholat sunat tahiyat masjid, qobliyah maghrib, dan juga sholat sunnah wudhu. Ada kesempatan untuk melaksanakan sholat-sholat itu tadi, namun dia lupa. Nah kalau dia lupa, oke, tidak masalah, katanya Imam Ibnu Hajar. Boleh dia nanti ba'diyal maghrib dibersamakan niat sholat sunnah wudhu. Jelas gini ya? Nah, kenapa beliau menjelaskan seperti ini tadi? Karena fadilah yang sangat besar itu tadi dari hadis-hadis yang disampaikan tadi. Makanya kalau bisa jangan ditinggalkan tadi, maksudnya begitu. Sehingga kalau lupa saja boleh diganti, diakhirkan tadi, dengan catatan tidak ada kesengajaan. Nah ini menarik, setelah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini memberikan komentarnya, ba'dul mutaakhirin imtidadu waqtihima ma baqiyal wudu. Sebagian ulama-ulama mutaakhirin itu ulama-ulama di belakangnya Imam Ibnu Hajar, juniornya lah, yang jauh di masa-masa sekarang ini. Nah, itu juga mereka mengomentari setelah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa imtidadu waqtihima ma baqiya minal wudu. Waktunya sholat sunnah wudhu itu bisa ditangguhkan, artinya panjang, lama, selama dia mau menginginkan gitu. Jadi tidak ada keterangan dengan kesengajaan ditinggalkan atau lupa, enggak boleh, masih diberikan kesempatan seperti itu. Wa yusannu ayyaqra'a fil ula. Nah, kemudian beliau jelaskan caranya sholat sunnah wudhu. Setelah membaca surat Al-Fatihah, itu disunnahkan di dalam rakaat yang pertama, yaitu membaca surat An-Nisa. Diingat ya, diiling-iling atau dicatat, membaca surat An-Nisa ayat 64. Ayatnya pendek. Ayatnya pendek. Jadi setelah Al-Fatihah waladhdallin amin, gak usah pakai baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim, karena ini potongan surat ayat. Langsung aja, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Sudah sampai di situ, ayatnya pendek. Tidak perlu dihafal, tidak apa-apa, dicatat bawa kertas. Nah kalau belum hafal, ya surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas andalan itu. Ini rakaat yang pertama.
Rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah yaitu surat An-Nisa pula ayat 110. Surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlima nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Pun pendek nggih. Apal derek? Nggih. Surat An-Nisa ayat 64 rakaat pertama. Rakaat yang kedua surat An-Nisa ayat 110. Ini yang dibaca surat-surat ayat pendek dari surat An-Nisa di dalam 2 rakaat sholat sunnah ba'dal wudu. Okay. Selanjutnya hadis yang ketiga. Wa Ibnu Hibban, diceritakan oleh Imam Ibnu Hibban an Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar, qala, sahabat Abu Dzar berkata, dakhaltul masjidah, saya pada waktu itu masuk masjid, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdahu, tiba-tiba aku melihat Rasulullah SAW dalam masjid itu duduk sendirian, gitu. Faqala, lalu Rasulullah itu mengingatkan saya, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Jadi siapa ini Abu Dzar itu masuk masjid unyuk-unyuk gitu, nggih, kaget, oh tiba nono Rasulullah, nggih, tuas rasa salaman. Langsung jujuk mau jujuk langsung lugu ngoten. Lugu ngoten. Kira-kira ngoten paling nggih. Terus ditegur sama Rasulullah, ya Abu Dzar, innalil masjidit tahiyatan. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya masjid itu punya penghormatan. Ada penghormatannya, tahiyat. Wa inna tahiyatahu rak'atani. Maka penghormatan bagi masjid itu adalah 2 rakaat. Nah, ini yang disebut dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Okay. Fakum farka'umah, kamu berdiri, berdiri sholat tahiyat masjid. Kemudian Abu Dzar, fakumtu faraka'atuhuma summa'utu. Kemudian aku berdiri dan sholat sunnah 2 rakaat itu, dan aku kembali melakukannya. Maksudnya setelah tahu bahwa ada sholat sunnah tahiyat masjid, maka ketika setiap saya masuk masjid, saya sholat sunnah tahiyat masjid. Betul. Wa qala An-Nawawi fil Tahqiq, Imam Nawawi menjelaskan hadis ini tentang salat sunat tahiyat masjid di dalam kitab Tahqiq, inna tahiyatal masjid ta'futu bil julus ma lam yasha au yaj'alu wa qasrul fasad. Batasan kesunahan salat sunat tahiyatul masjid itu yang pertama, inna tahiyatal masjid ta'futu bil julus. Kalau seseorang itu masuk masjid, kalau sudah duduk, mungkin pas waktu itu Abu Dzar itu mungkin belum duduk, atau karena memang belum tahu, karena tidak dijelaskan secara detail. Menurut Imam Nawawi, batasannya sholat sunat tahiyat masjid itu yang pertama, kalau seseorang itu masuk masjid kemudian dia duduk, maka hilanglah kesunahan salat sunat tahiyat masjid itu disebabkan duduk. Jelas gini. Malam yashi, dengan catatan duduknya tadi itu karena dia lupa, ujuk-ujuk duduk gitu dia. Terus ingat, ya Allah, saya belum salat tahiyat masjid. Nah, kemudian berdiri lagi.
Salat tahiyat masjid tidak apa-apa kalau tadi dia lupa. Au yajhalu, atau dia belum tahu kesunatan tahiyat masjid. Artinya belum tahu ilmunya, belum tahu sunnahnya, tidak apa-apa. Maka dia dikasih tahu seperti Abu Dharin tadi, dikasih tahu, Abu Dhar, kamu berdiri lagi salat sunnah tahiyat masjid. Inna lil masjidi tahiyatan wa inna tahiyatahu rak'atani, kata Nabi, faqum farka'ahuma. Yang ketiga, wa qasrul fasli, antara duduknya dia tadi, pemisahnya itu tidak terlalu lama. Seperti Abu Dharin tadi kan diingatkan langsung berdiri, atau dia waktu ingat, oh iya saya belum salat tahiyat masjid, langsung berdiri, tidak apa-apa, jelas gini. Tapi kalau sudah agak lama itu misalkan dia salat sunnah wudhu sama umpamanya, dia salat sunnah wudhu dan qobliyah, tapi dia belum niat tahiyat, berarti sudah agak lama, tidak perlu salat sunnah tahiyat, kesunahannya sudah hilang. Nih, begitu. Wa qala Syekhuna Ibnu Hajar wa yalhiqu bihima 'alal aujah ma law ihtaja li syurbi fayaqatu lahu qalilan thumma ya'ti bihima. Katanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan ada pendapat unggulan yang dimaksud pemisah waktu yang lama itu kira-kira kurang lebihnya dia masuk masjid, duduk, kemudian dia ngambil air, diminum, masuk masjid lagi. Nah, itu ukuran waktu lama dan sebentarnya. Kalau dia ngambil air, kemudian dia minum air, kemudian dia masuk lagi, nah itu ukuran waktu lama. Artinya kesunahan tahiyat masjid itu sudah lewat. Napa malih kata jenengan medal ngunjuk banyu napa ngunjuk kopi teng teras jago. Nah, nggih. Pol suwene ini enggak nggih. Tapi kalau seumpamanya dia masuk dari jago alam, masuk lagi dia salat sunat tahiyat, masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Karena dia sudah keluar masjid. Dan nggih. Wa'lam anna rak'atai tahiyatil wa'lam anna rak'atai tahiyati wal wudu'i tata'addiyani bi ghairihima min fardin aw naflin akharin wa illam yanwihima ma'ah. Perlu diketahui bahwa 2 rakaat tahiyat masjid dan 2 rakaat wudu itu boleh diganti dengan 2 rakaat yang lainnya, seperti fardu, sholat fardu maghrib tadi misalnya, au naflin akharin, atau sholat sunnah yang lainnya, boleh diganti sholat sunnah yang lainnya. Misalkan jenengan niat sholat sunnah qobliyah ba'diyah, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Wa illam yanwihima ma'am, sekalipun sholat sunnah tahiyat masjid tadi dan sholat sunnah wudhu setelah selesai wudhu tadi tidak diniatkan, jadi diganti dengan sholat sunnah yang lain, boleh-boleh saja. Artinya ini sunnah, dikerjakan monggo, tidak dikejarkan juga tidak apa-apa. Cuma hanya saja tadi pahalanya orang yang mengerjakan sholat sunnah wudhu dan tahiyat masjid, kata hadis-hadis ingkang sampun disampaikan. Nggih. Jadi ini tidak wajib, ngoten lho maksudipun. Mboten usah mententeng banget. Nggih, mboten usah mententeng banget. Kalau kita kerjakan berarti kita mendapatkan kesunahan Nabi. Nggih, katanya orang yang mencintai Nabi buktinya adalah mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi.
Nah, al-aujahu alla yahsul fadlu ma illa idza nawaita. Betul bahwa itu tidak wajib katanya. Jadi ada pendapat yang lebih tepat adalah alla yahsul fadlu ma, seseorang itu tidak mendapatkan fadilah, keutamaan salat sunat tahiyat masjid ataupun salat sunat wudu tadi illa idza nawaita, kecuali kalau dia niatkan. Nggih, kan tadi diganti tadi. Dia ndak salat sunat tahiyat masjid, lah nun sewu lah podo-podo salat sunat qobliyah. Nggih lah, mending diniatkan sekalian. Salat sunat wudu dan tahiyat masjid dan qobliyah maghrib saumpamanya. Nggih. Gitu? Maka dia mendapatkan fadilah, keutamaan sholat sunnah wudu dan tahiyat masjid. Sebab amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niyat. Amal itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niatnya. Jadi kalau tidak diniatkan ya tidak sah. Makanya amal itu sesuai dengan niatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Maksudnya niat kali bismillah. Oh, dibarengkan bismillah. Ya, prakteknya atau teknis tata cara niat. Yang pertama, niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Kemudian pelaksanaan niat, bahasa Jawa ini pun ngecake niat, niku dibarengkan dengan pertama kali pekerjaan yang akan dilakukan, baik pekerjaan itu wajib ataupun pekerjaan itu sunnah. Adapun melafatkan itu sunnah, boleh dilafatkan, boleh tidak. Kalau dipertanyakan bagus yang mana, dilafatkan atau tidak, ya tergantung kita nyari pendapat yang mana. Kalau pendapat kami mengikuti pendapat guru-guru kami, ya bagus niatkan. Misalkan niat sholat napa wau, niat sholat sunnah misalkan. Kita bismillah itu tidak niat, bismillah niku sunnah. Setiap pekerjaan diawali dengan baca bismillah. Jadi harus dipisah. Bismillah itu bukan lafaz niat, tapi kalau niatnya dibarengkan dengan bismillah, boleh-boleh saja, sah-sah saja, bisa-bisa saja. Misalkan niat sholat tahiyat masjid, sholat sunnah wudu, dan sholat sunnah qobliyah, misalkan dilafatkan terlebih dahulu begini: Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu usolli sunnatal wudu wa tahiyatal masjid wal qobliyah lillahi ta'ala. Nah, ketika kita angkat Allah, apa yang kita bacakan tadi, apa yang kita baca tadi itu sudah kita simpan di dalam hati dan pikiran kita. Allah, lah pas waktu menyebut Allah itu sudah kita disimpan di sini, Allahu Akbar. Nah, itu alasannya kenapa dilafatkan itu lebih utama, karena melafatkan niat itu memang untuk membantu niat kita. Tadi disampaikan bahwa niat itu tempatnya di hati. Hati itu punya suara. Hati itu punya suara. Hanya saja
yang bisa mendengar hati itu diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira suaranya niat itu ketika disuarakan dibantu dengan suara lisan itu kira-kira seperti tadi. Nawaitu usolli sunnatal wudu wa tahiyatal masjid wa qabliyal maghrib sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, kira-kira seperti itu suaranya nih niat. Nah, setelah disuarakan maka ini sudah menjadi satu kalimat yang kemudian kita simpan. Nek coro napa? Coro HP. Niku wis diketik, thread, di save, nggih. Ketika dibutuhkan langsung dikeluarkan kembali ya, begitu nggih. Ketika takbir Allahu Akbar dibarengkan. Jadi bismillahnya itu di awal. Kalau langsung bismillah Allahu Akbar kayaknya angel, kayaknya sulit ini ya. Nah, jadi pas waktu Allahu Akbar sambil meniatkan tadi itu Allahu Akbar. Mboten sampun ya salanjutipun wa yusannu ay yaqra'a fi tahiyyati wa sunnatul maghrib wa salatul istikharah wal ihram wat tawaf al kafirun wal ikhlas. Disunahkan bacaan di dalam sholat sunnah. Satu, sholat sunnah tahiyat masjid, sholat sunnah maghrib atau qobliyal maghrib ya. Kemudian sholat istikharah kemarin, sholat istikharah belum kita sampaikan. Kemudian sholat sunnah ikhram. Sholat sunnah ikhram itu kalau kita pakai baju ikhram. Kemudian sholat sunnah tawaf. Nggih, sholat sunnah tawaf. Jadi kalau kita masuk ke Masjidil Haram itu enggak ada sholat sunnah tahiyat masjid bagi orang yang pakai baju ikhram, tapi disunahkan sholat sunnah tawaf. Jadi setelah masuk masjid itu disunahkan langsung tawaf, bukan sholat sunnah tahiyat. Setelah selesai tawaf baru dia sholat sunnah tawaf. Bagi orang yang tidak memakai baju ikhram masuk masjid, nah boleh sholat sunnah tahiyat masjid. Ngerti nggih? Itu surat yang dibaca. Nah niki surat andalan Al-Kafirun rakaat yang pertama, Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Nggih, wis paket niku. Nggih, wis paket Al-Kafirun dan Ikhlas. Kalau belum hafal-hafal yang lainnya seperti tadi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas pun cekap. Nggih, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Wa qala an-Nawawi fil Adhkar, Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Adhkar, qala ba'du ashabina, berkata sebagian ulama-ulama kita, man dakhala al-masjida wa lam yatamakkan min sholatit tahiyyah li hadatsin aw sughlin aw nahwihi fa istahabbu lahu ayyakula arba'u marrat. Sebagian daripada ulama-ulama kita menjelaskan, siapa orang yang masuk masjid kemudian tidak mempunyai kesempatan atau tidak berkesempatan untuk melaksanakan sholat sunat tahiyat karena satu, seumpamanya karena dia hadas, kemudian dia wudu, masuk masjid sudah sholat wajib misalkan, atau suhlin karena dia itu pekerja masjid, bersihin, memvakum karpet, menyiapkan untuk sholat berjamaah dan lain sebagainya misalkan. Dia tidak punya kesempatan, samanya waktunya karena sudah mepet misalkan. Atau ini yang sering terjadi di hari Jumat.
Nggih, di hari Jumat masuk masjid, khatib sudah berdiri dan sudah khutbah. Ini kita dengarkan khutbahnya atau kita sholat sunat tahiyat masjid? Dengar khutbah itu kan hukumnya wajib, sedangkan sholat sunat tahiyat masjid itu sunnah. Kalau ulama kita sholat sunat tahiyat masjid didahulukan. Kalau ulama kita sholat sunat tahiyat masjid. Kenapa? Walaupun sunnah, karena khutbahnya itu lebih dulu. Karena khutbahnya itu lebih dulu, dan ini orang datangnya ketika di tengah-tengah khutbah, maka disunahkan baginya untuk sholat sunat tahiyat masjid, dengan syarat sholat sunat tahiyatnya masjid ini takhfif, jangan lama-lama bacanya Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, jangan panjang-panjang, jok suwe-suwe, gaya, gitu aja nonton. Nah, yang diwajibkan mereka itu mendengar, mereka yang sudah duduk di dalam masjid dan sudah sholat sunat tahiyat masjid, kemudian khatibnya berdiri, nah itu diwajibkan untuk mendengar. Lah wong ngono mawon nggih luput. Nggih mboten. Luputin apa? Paling ya 50% atau 35% ya bismillah, maaf ya. Wong tilem pas waktu khutbah Jumat niku sak penak-penake. Angler istirahat niku ya jam-jam yang manten niku nggih, ngoten nggih. Nah, begitu. Jadi ada yang berpendapat, orang-orang saudara-saudara kita yang barusan niku pendapat dari ulama-ulama Madinah, tidak perlu sholat tahiyat masjid, dengarkan khutbah. Nah itu tadi alasannya, yang dengarkan khutbah itu yang sudah duduk sebelum khatib berdiri di atas mimbar. Kalau diwajibkan, mereka aja tidak dengarkan dan kadang-kadang juga nggak paham apa toh maksudnya khatib ini. Oke, tadi ngejak perang gimana ya? Sebenarnya tidak paham ini. Nah, kata Imam Nawawi, seandainya memang benar-benar tidak memungkinkan baginya untuk sholat sunat tahiyat masjid, maka kata Imam Nawawi, sholat sunat tahiyat masjid itu boleh diganti dengan bacaan kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca 4 kali. Kalau dia tidak sempat salat sunat tahiyat masjid, karena bacaan itu tadi sudah mengganti pahalanya salat sunat tahiyat masjid. Abu Dar itu pernah, ya Rasulullah nasihati saya, beri saya nasihat. Terus dinasihat sama Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kamu, ittaqillah summa kunta wa abi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu melakukan, nasihat yang kedua, kalau kamu melakukan kesalahan, maka iringilah kesalahan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu menghapus kesalahan itu. Kemudian Sayyidina Abu Dar ini bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, laula qala la ilaha illallah, seandainya diganti dengan bacaan la ilaha illallah itu bagaimana ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, afdalul hasanat, itu paling utama-utamanya kebaikan. Nah, gitu.
Nah, bacaan ini tadi tasbih ini subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Ini termasuk al-baqiyatus sholihat di dalam surat Al-Kahfi. Jadi amal-amal yang baik ya itu bisa disertakan dengan bacaan-bacaan ini. Maka perbanyak baca kalimat ini. Jadi itu tadi bacaan sebagai pengganti kalau tidak memungkinkan kita sholat sunnah tahiyat masjid. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukupkan. Ada salam dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.